Baik, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu menyusun modul ajar. Kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang menyusun modul ajar. Dari sana. Masih ingat ya, modul ajar tadi apa? Sama dengan apa? RPP plus. Modul ajar sama dengan RPP plus. Ada memang sama dengan RPP, sama dengan RPP, cuma ada yang berbeda dari RPP, dari modul ajar dengan RPP. Nanti kalian akan tahu bagian-bagiannya sehingga kalian akan bisa membedakan mana modul ajar, bedanya modul ajar dengan RPP. Oke ya. Nah, modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang digunakan secara sistematis agar menarik dalam proses kegiatan belajar yang baik. Jadi modul ajar ini adalah implementasi dari ATP. Tadi tahapan menyusun perangkat tadi ada 4, masih ingat ya? Yang pertama menganalisis CP, yang kedua menyusun TP, yang ketiga merangkai ATP, yang keempat baru kita menyusun modul ajar. Ini sekarang langkah terakhir. Jadi ini implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan untuk dari CP tadi dengan profil belajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi ini sudah mulai menjadikan profil belajar Pancasila itu sebagai sasarannya. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, kemudian berbasis perkembangan jangka panjangnya ini tadi. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi kita perlu memahami sekalian. Nah, kita akan lihat nih berikutnya. Apa itu tadi? Nah, kita perlu tahu bedanya modul ajar dengan RPP ini ya. Kalau di RPP ini komponen minimumnya ada 3 ini, yaitu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada asesmen atau penilaian. Sedangkan di dalam modul ajar itu ada komponen lain yang mendukung, yaitu ada tujuan pembelajaran, ya. Tetap tujuan pembelajaran ini salah satu tujuan dalam alur tujuan belajaran, ya. Jadi tetap salah satu tujuan dari alur belajaran nanti di dalam RPP ini, di dalam modul ajar ini. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan belajaran biasanya untuk satu TP dicapai dalam satu atau lebih pertemuan. Jadi ketika kita membuat modul ajar, satu TP itu bisa satu pertemuan atau lebih. Ya, nanti tergantung dari pemetaan atau rencana pekan efektif yang sudah kita susun. Kemudian di dalamnya ada rencana asesmen di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran sudah ada rencana asesmen dan instruktur dan instrumen serta cara penilaiannya. Kemudian ada rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian TP dan instrumen serta cara penilaiannya. Juga ada media pembelajaran, di sini termasuk ada bahan bacaan, lembar kegiatan, video atau tautan situs atau web yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, cuman di sini ada bedanya yang perlu kita tekankan bahwa kalau di modul ajar ditujukan untuk membantu guru mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual. Jadi tidak selalu menggunakan buku teks karena di modul ajar itu juga terdapat bahan ajar di dalamnya dan bisa menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran karena di situ juga lebih lengkap isinya. Sedangkan RPP itu masih membutuhkan buku teks untuk implementasi dalam pembelajaran. Ini bukan alternatif strategi. Nanti di modul ajar kita bisa memasukkan itu ya, karena apa? Di situ ada komponen, ada LK, ada bahan ajar, dan kita ambilkan dari buku teksnya. Nanti kita nggak perlu buat buku teks lagi ketika kita belajar. Nah, satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu TP berdasarkan alur TP yang telah disusun. Jadi satu tujuan pembelajaran, satu lingkup materi
pembelajaran materi ajar. Nah, kita lanjut ya. Inti dari komponen dari modul ajar itu ini. Yang pertama ada informasi umum, kemudian ada kompetensi inti dan ada lampiran. Informasi umum di situ ditulis identitas penulis modul. Karena modul ini ketika kita susun nanti bisa juga dipakai oleh guru lain. Jadi penulis modulnya harus yang benar-benar nyusun modul ajar itu. Ya, kalau kita pakai modulnya orang lain ya kita ini nggak apa-apa, kita akui aja penulis modulnya sesuai dengan yang penulis. Kemudian kompetensi awalnya apa? Profil belajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Ini informasi umum. Yang kompetensi inti, tujuan pembelajaran, yang tadi dari alur tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pematik, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Oke, kemudian berikutnya adalah lampiran. Lampirannya isinya adalah lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahan bacaan guru dan siswa, lalu glosario. Kalau di RPP tidak ada glosario, tidak ada juga data pustaka. Kalau di modul ajar ada glosario data pustaka. Ada lagi kalau di RPP tidak ada pemahaman bermakna, tidak ada pertanyaan romantik ya, juga tidak ada refleksi guru dan juga siswa. Tidak ada juga profil belajar Pancasila, tidak ada kompetensi awal, dan tidak ada target peserta didik. Nah, ini adalah isi dari modul belajar. Tapi jangan anggap bahwa ini adalah satu-satunya komponen yang saklek harus pakai ini, tidak. Tapi nanti di contoh dari pemerintah itu ada banyak modul belajar yang kadang tidak sama, kita bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik siswa kita. Ini ya. Kemudian profil belajar Pancasila ini ada yang harus kita pahami bahwa ketika nanti kita menyusun modul ajar maka kita sudah mulai memasukkan ini karena target kita adalah terwujudnya generasi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila ini. Profil belajar Pancasila itu yang mana? Itu yang bawah. Ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berbineka tunggal, mandiri, gotong royong, analisis, kreatif. Ya, coba disebutkan apa saja. Beriman dan bertakwa, akhlak mulia, terus ya. Oke ya, baik, ini adalah yang kita masukkan nanti di modul ajar yang kita susun. Nah, kita mulai dari mana nih? Tadi sudah ada profil belajar Pancasila. Ini berikutnya di model pembelajaran. Nah, di sini ya. Anak-anak mau tanya yang mana dari komponen dari modul ajar ini? Kira-kira yang ditanyakan yang mana? Yang tidak paham ini. Refleksi peserta didik dan pendidik. Oke, refleksi peserta didik dan pendidik. Oke, ada lagi yang lain? Rosario. Oke, yang lain? Yang lain kita identifikasi dulu biar nggak balik slide-nya. Yang lain apa? Assessment. Oke, ada lagi? Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Oke, lanjut. Ada lagi? Sudah. Semua ditanyakan lagi ya. Nggak apa-apa, tanya aja. Ya. Profil belajar Pancasila tadi sudah paham ya. Oke. Kita mulai dari mana ya? Nanti model kompetensi awal dulu ya. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa melaksanakan kegiatan belajaran. Hari ini nih kita mau mengajar materi Toharo. Ya, berarti kita harus tahu titik awalnya siswa untuk materi Toharo berasal dari mana. Nah, ini namanya kompetensi awal, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa belajar tentang materi Toharo. Nah, kita harus tahu gimana cara mengetahuinya. Kita bisa melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik ya, pembelajaran atau asesmen penilaian diagnostik.
di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran dilaksanakan. Bisa dalam bentuk lisan, Google Form, atau lainnya. Ya, bisa juga dengan melihat dari apa namanya kompetensi siswa sebelumnya di rapor ada. Cuma mungkin kita nggak sampai segitu ya untuk PPL. Mungkin bisa kita buat Google Form kalau anak-anak Jawabi atau pertanyaan secara lisan kira-kira anak itu sampainya di mana. Nah, kalau mau ini masuk di modul aja berarti sebenarnya di awal tahun pelajaran ini bisa kita identifikasi dan dimasukkan ke modul aja. Nah, untuk itu anak-anak tadi ya sudah asesmen diagnostik ini. Kemudian setelah asesmen diagnostik nanti kita bisa membagi kompetensi siswa berdasarkan kompetensi awalnya tadi. Kelompok bisa dibagi berdasarkan kompetensi awalnya. Jadi tujuan dari mengetahui kompetensi awal untuk mengukur hasil dari rancangan modul ajar ini nanti. Apakah ada kemajuan belajar untuk siswa. Jadi langkah-langkah lebih baik kalau modul ajar ini disusun kita sudah tahu kompetensi awal. Kalau nanti jadi guru ini dilakukan asesmen diagnosisnya di awal sebelum pas tahun ajaran baru. Nah, target peserta didik di modul ini ada beberapa target peserta didik nanti. Ada peserta didik umum yang tidak memiliki kesulitan apapun dalam memahami materi. Ada peserta didik yang mengalami kesulitan. Jadi perlu kita identifikasi ya. Mungkin kita dengan bertanya kepada guru pamong ya. Guru pamongnya kita tanyai, adakah anak dengan kesulitan belajar di kelas saya Pak? Gitu. Kalau ada diidentifikasi siapa saja, berapa anak dan harus kenali ya untuk memberikan pelayanan lebih lanjut nanti. Kemudian ada anak yang sulit materi, ada anak yang tidak percaya diri. Nah, untuk yang ketiga, setelah yang ketiga dengan kemampuan yang tinggi, yang lebih dari teman-temannya, yang sangat cepat memahami materi sehingga dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, nanti bisa kita jadikan sebagai pemimpin dalam bentuk sebaya. Anak dengan cerdas istimewa, berbakat istimewa, kipi, ya. Kalau pemahaman bermakna apa? Pemahaman bermakna itu merupakan pemahaman yang diberikan kepada siswa terhadap tujuan dan manfaat materi pelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Jadi ini yang ingin kita capai apa di materi kita? Misalkan kita mau mengajar materi toharo, berarti kita harus berpikir kira-kira tujuan dan manfaat atau pemahaman terhadap tujuan dan manfaat materi toharo bagi kehidupan siswa itu apa? Nah ini harus kita sampaikan kepada peserta didik dengan memandu pertanyaan ini. Apa yang bisa dipahami siswa dan apa yang bisa siswa bisa melakukan apa di kegiatan pembelajaran kita nanti. Itu untuk pemahaman kita. Nah ini contohnya misalkan ketika tujuan pembelajarannya itu adalah menganalisis hakikat cabang iman, kemudian mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Nah ini nanti pemahaman bermaknanya bisa di antara tanda-tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai Allah. Kemudian dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah maka hati tenang. Ini tadi manfaatnya, pemahaman terhadap manfaat dari materi yang dipelajari. Oke ya. Kemudian pertanyaan pemantik tadi ada juga yang tanya pertanyaan pemantik ya. Ini merupakan pertanyaan yang dapat memantik siswa untuk fokus pada materi pembelajaran. Jadi ketika kita mau mengajarkan materi toharo, maka kita harus bertanya yang jadi pemantik siswa untuk fokus pada materi kita. Dan bisa dijawab siswa nanti setelah selesai melakukan proses pembelajaran. Ya. Kriteria dari pertanyaan pemantik ini merupakan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan yang bisa dijawab dengan iya, tidak, 5, 6, 7, 8, 10, itu tidak. Terus inti dari topik pembelajaran menimbulkan pertanyaan baru kepada siswa dan membahas hal yang konseptual. Jadi itu contohnya apa ya? Ketika kita mengajar materi toharo, kira-kira pertanyaan pemantiknya apa ya? Toharo itu apa? Oke, tata cara toharo. Tata cara toharo yang mana? Toharo kan bermacam-macam. Ya, hah? Gimana? Meyakinkannya gimana? Dengan pertanyaan apa? Kalau ditambah masalah toharo. Makro bukan. Karena
ya kira-kira? Nah, apa ya pertanyaan semantik? Ya, bagaimana cara membersihkan, misalkan ketika kita pakaian kita terkena najis atau tempat sholat kita terkena najis kotoran hewan, kotoran ayam. Nah, itu kan siswa akhirnya berpikir, nanti ketika itu belum bisa dijawab oleh siswa, maka itu akan terjawab dalam proses pembelajaran. Sehingga pertanyaan pemantik itu bisa eh, apa ya terjawab di akhir pembelajaran. Siswa itu pasti bisa menjawab ya pembelajaran. Ya itu ya. Jadi terus siswa harus bertanya, gimana ya caranya? Terus, ini gimana cara akhirnya gimana? Ini termasuk najis apa ya? Ya. Kan gimana cara membersihkan tempat sholat ketika terkena najis kotoran hewan? Akhirnya timbul pertanyaan berikutnya. Itu kotoran ayam itu termasuk najis apa ya? Terus termasuk najis itu bagaimana cara membersihkannya? Itu jadi pertanyaan pemantik. Ini adalah contohnya dengan materi yang sama tadi ya. Kita bertanya bagaimana hakikat mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap hanya pada Allah dan taat pada Allah. Jelaskan manfaat dari penerapan sikap mencintai Allah, takut kepada Allah, hanya berharap dan tawakal kepada Allah. Ini adalah pertanyaan mantik. Oke ya. Kegiatan pembelajaran itu langkah-langkah konkret untuk kita melakukan pembelajaran ya. Disertai dengan opsi pembelajaran alternatif, pembelajaran diferensiasi di dalamnya. Jadi kegiatan pembelajaran tadi kita bisa dalam satu TP bisa lebih dari satu kegiatan pembelajaran. Dan masing-masing kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, inti dan juga penutup ya serta metodenya. Ini ya. Kalau asesmen ini ada 3 macam asesmen. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini merupakan bentuk dari asesmen formatif juga ya. Jadi bukan sumatif. Kalau diagnostik bagian dari penilaian formatif. Penilaian formatif itu ada di awal, ada di proses pembelajaran. Asesmen akhir itu sumatif. Jadi kalau sudah selesai satu TP, satu lingkup materi, kemudian kita ajarkan asesmen sumatif. Asesmen namanya asesmen sumatif. Nah, kalau di tengah-tengah di dalam proses pembelajaran kita memberi pertanyaan kepada siswa secara lisan. Kita mengamati kegiatan diskusi siswa, siswa praktek, siswa demonstrasi, kita nilai itu namanya asesmen formatif. Kalau di awal tadi kita ingin mengetahui kemampuan awal siswa dengan pertanyaan, itu namanya asesmen diagnostik. Jadi untuk asesmen ini bisa asesmen untuk sikap, profil pelajar Pancasila, bisa observasi, penilaian diri antar teman, siswa menilai dirinya sendiri, siswa menilai temannya, atau anekdot, catatan-catatan penting oleh guru ya, atau bisa performer, bisa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, bisa juga tertulis, tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar, salah. Ini asesmennya. Refleksi pembelajaran tadi ada yang tanya. Refleksi pembelajaran. Kalau refleksi pembelajaran itu kegiatan pembelajaran di mana siswa memberi umpan balik kepada guru terhadap kegiatan proses belajar yang sudah dilakukan. Refleksi pembelajaran bisa dilakukan dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan yang dilakukan oleh siswa untuk guru dan guru untuk siswa. Jadi refleksi pembelajaran bisa guru bisa siswa. Kalau siswa berarti guru yang menilai merefleksi siswa, kalau guru untuk guru, siswa yang merefleksi guru. Juga harapan, kemudian kritik dalam proses pembelajaran. Contohnya gini, gimana anak guru memancing siswa untuk merefleksi pembelajaran? Gimana anak pembelajaran hari ini? Apa yang perlu kita perbaiki dari pembelajaran hari ini? Ini berarti guru meminta siswa untuk merefleksi pembelajaran untuk guru, gitu ya. Kalau ini misalkan guru ke siswa, nah anak-anak apa yang sudah kalian kuasai dari proses pembelajaran ini? Mana yang belum dikuasai, mana yang sudah dikuasai, di mana kesulitannya? Ini berarti melaksanakan refleksi pembelajaran untuk siswa. Ya, nah anak sekalian. Glosario itu kata istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal. Jadi kata-kata yang perlu didefinisikan, kata-kata sulit
yang nanti ditulis secara alfabet urut ya. Misalkan akuarium, didefinisikan akuarium itu apa. Kemudian B diurut, F apa, T toharo. Nah, kemudian mugolado, berarti harus urut mugolado dulu, baru toharo. Mutawasito, nah diurut secara ini. Mukhafafa nanti diurutkan secara ini alfabetikal ya. Data pusaka itu sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Tadi kan kita sudah tahu di komponen modul ajar itu ada bahan bacaan untuk guru dan siswa. Nah itu nanti kita ambilkan dari mana? Kalau di langkah-langkah pembelajaran ada video, misalkan langkah video berarti itu termasuk di apa di mana? Situs mana video itu diambil. Bahan ajar itu diambil dari mana? Dari buku teks kan, dari buku referensi, koran, majalah, jurnal, situs internet, lingkungan sekitar atau dari narasumber. Nah, ini adalah contoh dari modul, apa namanya? Modul ajar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah. Oke, nanti saya beri filenya ya. Nanti saya beri contoh modul belajar ya. Oke, kita sudah nggak cukup nih jam 10. Saya geser ke kelas lain. Oke, kirim ke siapa? Alamatnya mana? Jalan apa? Kecamatan, kabupaten apa? Ya. Baik, anak-anak sekalian, tolong di WA saya ya, untuk saya bisa ngirim filenya. Terus contoh modul belajar dan APB. Oh ya, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ini saya buka dulu banyak ya. Kalau kalian ingin mengakses kurikulum merdeka, nah, dari mana, di mana? Wah, ini pertanyaan Disney. Apa ya? Masih ada waktu. Di mana nih kita mengaksesnya? Ini kalian boleh mengakses di sini, nanti dicatat ya. Kalau di ini kalian bisa di Google Play Store itu ada PMM, bisa kalian ketik PMM, lalu kalian download. Di situ ada aplikasi namanya Platform Merdeka Mengajar PMM, ya. Ya, di Play Store ya, di Play Store, di Play Store-nya. Bentar. Oleh dukungan pusat kan? Untuk curhat kayaknya belum balik mana ya. Nah, ini loh maksudnya ya. Jadi silakan kalau di Kemenang itu siklus yang di madrasah ya, yang di madrasah nanti bisa nyari siapa yang PPL di madrasah. Ya, yang di madrasah bisa dicatat alamat situs websitenya sikurma.kemenang.go.id. Cari TP, ATP, modul ajar, buku untuk kurikulum merdeka, panduan-panduannya di situ ada ya. Kalau di madrasah berarti masing-masing elemen tadi berdiri menjadi mata pelajaran akidah, akhlak, aturan hadis, fikih dan Israel. Kemudian yang di madrasah di sekolah umum ada PMM karena di sini bunyinya PAI bukan aturan hadis karena tidak akhlak tapi PAI ya. Di PMM bisa di-download di Google Play Store ya. Play Store-nya. Kemudian di kurikulum.kemendikbud.go.id ini juga PAI bunyinya bukan berbunyi tidak akhlak tapi PAI ya. Kemudian kurikulum.kemendikbud.go.id. Di bukunya ya cari di sini buku.kemendikbud.go.id. Ya, di PMM juga ada. PMM itu pembahasan biasa cukup materi. Kalau yang di madrasah cuma yang di atas ya. Tuh ya. Oke anak-anak sampai di sini kayaknya sudah cukup ya kita materinya, waktunya sudah habis. Silakan nanti menghubungi saya untuk ya kirim materi. Oke.
Di nomor saya, sudah punya nomor saya? Oh, dicatat nomornya. 085 648 938 058. Oke. 085 648 938 058. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat untuk melaksanakan salah satu kewajiban kalian dalam menempuh strata S1, yaitu PPL. Semoga sukses. Ingat, jaga nama baik perguruan tinggi, jaga alma mater, jaga diri kalian sendiri juga. Tidak boleh mencemarkan nama baik alma mater, ya hati-hati. Kemudian kalau ada apa-apa silakan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya, dengan guru pamong. Terus nanti ada ketua di situ ya. Tuh, jangan sampai bolosan, jangan nggak disiplin ya, harus disiplin. Oke. Are you understand? Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Are you ready? Oke, anak-anak sekalian, kiranya sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.